Beliau dipersilahkan. Kepada Pak Ismail dipersilahkan. Mohon maaf saya berdiri ya. Kalau itu ngantuk, kayaknya masih di pojok lagi mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu ala umuri wa dini wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'd. Baiklah adik-adik guru kita yang ada di kampus KIH, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bermuajahah bersama, bertatap muka bersama, dan insya Allah nanti kita sharing bersama ya. Saya tidak menggurui di sini, saya juga masih belajar, terus belajar. Tak kenal maka tak sayang ya. Maka di sini saya ingin harus juga ya memperkenalkan diri. Tadi MC-nya juga nggak tahu siapa saya. Memang saya pakai seragam YDSF ini. Saya orang YDSF, tapi profesi saya yang lain adalah terapis. Dan alhamdulillah sering diajak juga beberapa pondok pesantren, lembaga dan lain sebagainya untuk sering berbagi ilmu tentang Ibu Nabawi. Tapi di sini saya dikasih pesan dari panitia, isinya bukan saja. Alhamdulillah ada banyak-banyak. Kalau biasanya kemarin saya di pondok pesantren Al-Munawwaroh di Lamongan di Medan itu ditulis bekam rukyah, tambah lagi materi lagi, gak lama waktunya. Di pondok pesantren Al-Qadasa Ponorogo punyanya Pak Yai Hasan di bidang pondok kan punya pondok sendiri, itu komplit bekam rukyah, fasdu dan lain sebagainya. Sampai diminta ngajari PTB, penataan tulang belakang untuk sakit saraf kejepit sampai dan lain sebagainya. Tambah banyak lagi, sampai 2 hari saya ngelatih di situ. Tapi di sini alhamdulillah panitia ngasih 1. Jadi saya bisa banyak sering istirahat tadi. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ismail Marzuki, ya. Asli kelahiran Surabaya, tapi tinggal di Gresik. Saya di Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Gresik YDSF, dan insya Allah saya mulai kebawen tahun 2012. Itu sudah sering kesini, tapi sering mengantar trainer-trainer dari KPI, dari Super Tahfidz. Kok sekarang malah disuruh isi, wah wale ini. Oke, itu saya di DSF dari 2012 sampai sekarang. Kata Yai Ali tadi, itu pilihan nih. DSF itu kerja sosial. Nah, makanya saya nggak bisa nuntut banyak-banyak dari DSF. Akhirnya saya punya kemampuan di mana? Oh, di Ibu Nabawi, pengobatan. Itu pun terpaksa. Saya belajar bekam itu dari 2005. Tapi jadi terapis hakiki yang sesungguhnya itu 2013. Jadi selama 2005 sampai 2012 ya, ada teman saya bekam, ada saudara saya bekam. Terakhir di 2012 akhir itu saya dihadapkan pada permasalahan yang sangat berbeda. Waktu itu bapak saya sakit, almarhum, sakit kanker hati, sirosis. Saya tinggal di Ngawi ketika itu masih ada. Sama ibu saya dari Muntingan, Ngawi. Ditelepon sama ibu, bapak sakit, kamu pulang. Ya, saya pulang dari Ngawi ke Gresik. Itu bapak muntah darah dari depan dan dari belakang. Bawa ke Ibu Sina, vonis sirosis kanker hati stadium 3. Tiap hari kasih obat, ditindak disedot cairan dari sini dapat 1,5 liter, 2 botol tiap hari.
sampai hari ke-11 uang saya habis, uang saya sudah habis. Terus saya ingat guru saya Ibu Nabawi, Ustaz Faisal Ishak yang ada di rumah. Dia telepon, Ustaz, bapak saya di rumah sakit. Bawa pulang, nanti mati ya, gitu kan. Bawa pulang, nanti mati di situ. Terus gimana Ustaz? Bawa pulang paksa. Saya bawa pulang paksa. Saya tapi koordinasi sama kakak adik saya yang juga ini contoh. Gak boleh ngambil keputusan sendiri gitu ya. Dan cerita ini saya berangkat ke Jombang. Kamu itu sudah saya kasih ilmu tentang hijamah, bekam ya, hijamah. Itu dari 2005 kamu praktekkan. Dan sekarang praktekkan buat bapak kamu. Jadi saya bekam mulai dari titik utama umum di kepala sini, di titik hatinya dan lain sebagainya. Saya pas, saya telaten, saya rupiah dan kali. Padahal diagnosa dokter ketika itu umur bapak itu paling lama itu sekitar hampir 2 bulan. Bilang saya menolak bahwa kami itu bukan Tuhan, tidak bisa menentukan umur seseorang. Saya yakin Bismillah likul lidain dawa ilal maut. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali satu, kematian. Dibawa kemana saja, ke Singapura, ke Amerika, ketika Allah menghendaki meninggal yang meninggal. Saya yakin berbekal itu akhirnya saya terapi Bapak. Setelah 3 bulan sembuh, perutnya yang besar itu mengecil, sudah bisa aktivitas naik bis ke rumah kakak saya di Probolinggo, naik bis umum. Tetangga-tetangga kaget, kamu apa kan? Saudara saya kaget, kamu apa? Enggak apa-apa, jadi saya berkat saya, kok ini biasa. Saya kasih madu, habatus sauda, dan ramuan-ramuan yang lain. Saya racikan sarang semut, campur apa. Setelah itu, bismillah saya coba membantu orang lain. Dan alhamdulillah, dari sini rezeki terbuka. Dari sini rezeki terbuka. Di desa itu kita nggak dapat uang lagi sih. Nyari uang bukan di desa. Sekarang dapat rumah Pak Ismail ini. Dari pertama dapat rumah. Rumahnya baru ini. Jadi ya itu tadi saya di desa. Orang-orang menilai kerja sosial berapa UMR jauh. Ya bisa tuh beli rumah ya itu. Kita intan surullah yang surga sudah jelas itu. Kita membantu di agama Allah membantu kita. Dan dengan apa? Dakwah pengobatan Islam Ibu Nabawi. Dan di sini saya mohon maaf panitia ya, bukan menyalahkan panitia. Mungkin karena mindset kita sudah dicekoki dari luar, di framing bahwasanya bekam itu pengobatan alternatif. Itu salah. Bekam itu pengobatan utama. Hadis Nabi dikatakan alaikum bil hijama wal fasdu. Jangan ketemu terapis-terapis entah yang tingkat nasional atau internasional di Indonesia, di Ustaz Faisal dan teman-teman itu, ketika melihat tulisan itu salah itu. Bekam itu pengobatan utama, tapi umat Islam dilalaikan. Jadi sering diarahkan ke arah yang medis dulu. Ketika mentok sudah putus asa, baru lari ke bekam, baru lari ke fasdu. Seperti itu kan kenyataan hari ini kita. Nah, sekarang kita kembalikan paradigma kita, bahwasanya pengobatan Islam ini sudah disiapkan. Pengobatan yang luar biasa, tapi kita lalai, kita lupa. Dan kita lupa. Ini belajar kembalikan ilmu, belajar ilmu tauhid lagi ya. Sekarang yang membuat penyakit itu siapa? Allah kan? Ya, yang menyembuhkan siapa? Allah. Itu kita kadang lupa. Sakit ini, kayak obat ini sembuh, lali, lupa, nggak minta kepada Allah dulu. Banyak teman-teman yang kita tangani ketika sakit, ada ini
akhirnya terbuka klinik Bilik Afiat, bukan klinik Pak ya, Bilik Afiat Masjid Agung. Itu Yai Misbahul Abidin, Yai Ali Lekas ya. Beliau ketua takmir Masjid Agung Gresik. Saya ketika tidak sengaja ke Masjid Agung mau pinjam aula Pak Aris ya, dikasih tahu sama sekretaris Masjid Agung mau ketemu Yai Misbah. Yai Misbah kena sakit apa stroke. Ketika itu juga saya sama Pak Aris langsung ke dukun Pak ya, ke rumah beliau. Sudah saya siapkan apa kita tawari, gak mau. Saya sudah punya dokter pribadi Pak Ismail, mau janjian, mau ditangani, kata itu. Ya sudah, saya nawarkan saja. Pulang, selang 2 minggu saya ditelepon, Mas Ismail, bisa terapi saya kok gak sembuh-sembuh, gitu kan? Ini Pak Yai tunggu di, dia kan Masjid Agung Mawon, akhirnya saya ke Masjid Agung, Gresik. Kan beliau punya ruangan sendiri di lantai 2 itu. Saya terapi, tapi sebelum saya terapi ini kurang ajarnya Ismail, menggurui dia ini, ngapunten ya, kurang ajarnya saya bilang Pak Yai, ngapunten Pak Yai. Jadi kalau sharing dari betul gurui jenengan, saya sharing tapi tidak menggurui sampai ada bilang gitu. Sakit ini jenengan kasih siapa Pak? Iya, dari Allah masalahnya. Iya, sekarang Pak Yai sama-sama minta ke Allah kesembuhan. Setelah ini saran saya terapi jangan menolak. Apa-apa kan jangan menolak, nurut saja. Saya bilang itu, saya bekam, saya ambil di sini, saya fast, saya tusuk. Alhamdulillah. Setelah hampir 2 minggu, saya ketemu lagi terapi dengan beliau yang awalnya pakai keruk kaki 4, sudah lepas keruk kaki 4, pakai keruk 1 tongkat itu aja, tongkat 1. Setelah itu hampir 1 bulan kemudian ketemu lagi di Masjid Agung lagi. Istrinya Pak Misbah itu cerita sama saya, Pak Ismail, alhamdulillah di malam Abah ke kamar mandi tanpa tongkat, tidak sadar bisa jalan tanpa tongkat. Alhamdulillah sampai sekarang terapi. Akhirnya beliau, karena ini testimoni dari beliau, loh ini apa pengobatan yang bagus. Beliau minta di Masjid Agung dibuka Bilik Afiat namanya. Afiat itu kemarin dapat hadiah nama dari Habib sahabat Bali di Masjid Agung itu. Kasih nama Afiat aja gitu. Dinamain Bilik Afiat, dan insya Allah tanggal 24 nanti Pak ya, launching. Tanggal 6 besok ini baksos di Masjid Agung. Saya diminta datangkan terapis, insya Allah saya datangkan terapis komplit yang Ibu Nabawi dan ini tadi, dan pengobatan alternatif yang lain. Ibu Nabawi utama nih, pengobatan alternatif yang lain apa? Ya pijet, ya tulang belakang. Nah, kalau pengobatan Ibu Nabawi jangan dikatakan alternatif. Nah seperti itu. Akhirnya besok itu tanggal 6 diundang ke sana. Baksos dulu, tanggal 24 baru pembukaan besar-besaran. Insya Allah nanti akan diikuti oleh saya. Siap ya? Siap jadi pembekam atau terapis? Yang nggak siap keluar sekarang. Ya itu sekilas saja tadi ya, sekilas dari kita. Nah ini terus mohon maaf ditampilkan yang satunya tadi. Enggak, belum ada sampingnya volt tadi ada. Pasien yang saya tangani, beliau ini sengaja saya tutup namanya ya, privasi. Ini saya sama istri menangani karena perempuan ya, takutkan timbul fitnah. Jadi ibu ini seorang karyawati BRI, sudah lama belum dikaruniai keturunan, sudah berobat medis dan kemana-mana alternatif yang lain. Akhirnya disarankan temannya untuk bekam. Karena di bekam nanti di tingkat lanjutan itu ada bekam fertilisasi atau bekam kesuburan.
Assalamualaikum Mbak Ismail. Alhamdulillah saya bertemu dengan Bapak dan istri setelah bekam dan mencoba ikhtiar suami saya. Sekarang saya sudah hamil. Seperti itu. Ini bukan karena saya. Ketika itu mindsetnya kita luruskan. Mbak, minta ke Allah. Setelah itu kita tindak, kita terapi. Sampai minum madu ini, sampai kasih ini, sampai kasih ini, makan buah durian dan lain sebagainya. Alhamdulillah, biiznillah, beliau dikaruniai putra. Dan masih banyak yang lain. Tadi contoh, ya Misbah di Masjid Agung. Jadi bekam itu bukan hanya untuk pegel-pegel, bukan untuk sakit apa. Jadi semuanya, seluruh penyakit. Pak Aris ini memiliki percobaan saya tiap hari di kantor. Datang Pak Ismail, aku pusing. Tapi 1 bulan kemudian minta fasdu. Ini sudah lama nggak fasdu. Teman-teman di kantor sering gitu. Pak, nanti bawa alat ya. Gitu. Saya harapkan nanti saya punya cita-cita sama teman-teman di terapis di Nabawi, kita menggalakkan kalau bisa 1 rumah, 1 dokter Islam, 1 tabib. Ini yang di sini mbak-mbak ini, mas-mas yang datang ini, semuanya harus jadi terapis, paling tidak menerapi diri sendiri atau keluarganya. Ini dengan darahnya sendiri. Dan darah yang dikeluarkan di bekam itu bukan darah segar, tapi toksin atau darah mati, darah yang sudah expired. Kembali ke slide ya. Ini bekam. Mungkin sudah tahu semua ya bekam itu. Sudah. Sekarang saya tanya, yang sudah pernah bekam siapa? Tidak ya. Oh iya, ya Allah, di losmen Ustaz ya. Iya, beliau ini hubungi saya. Langsung saya ke losmen. Kenal beliau di situ ngobrol. Saya terapi waktu Gresik layar. Dan alhamdulillah banyak Ustaz yang dari Bawen itu saya terapi Ustaz. Termasuk Yai Ali Kemenak Singapura. Ya itu sering setiap ke Gresik di rumahnya kakaknya apa? Dia Ustaz Agus Zulkarnain ini. Iparnya ya. Itu sering ke situ pasti bel. Mas Ismail bisa merapat, siap dan saya kata. Iya. Jadi seperti ini. Slide selanjutnya Mbak. Ini ya. Hijamah atau bekam itu dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Nama-namanya banyak, ada bekam Indonesia ya. Canduk itu orang Jawa mengatakan canduk atau cantuk. Nah, ada yang kop angin, ada yang membakar. Di Eropa terkenal dengan kapin terapit metode. Mandarin itu bahasanya, ini bahasa-bahasa aja. Nah kalau di Islam itu al-hijamah, ya orang membekamnya al-hajjam, ya. Nah bekam itu sebenarnya ini ada salah salah tafsir teman-teman. Ada bekam saya dibekam kering saja. Padahal bekam itu ya mengeluarkan darah, nggak ada bekam kering. Bekam ya mengeluarkan darah. Kalau bekam kering itu bahasa aslinya tadi kop, itu pengobatan Cina. Pernah lihat film Kung Fu Master yang kung fu kecil gitu? Ya. Ya kan dibekam itu habis si Andre anak negro dibantu sama siapa itu? Jackie Chan. Habis dibully, dipukuli sama anak Cina yang ahli karate apa kungfu itu. Di kopi ya, kopi saja. Itu kop angin. Jadi
Jadi kalau jenengan ke Surabaya ke toko Ban Sentong atau Ban Centong di apa namanya? Apa Aris? Tugu Pahlawan, enggak, namanya apa Pak? Di daerahnya Pak? Tadi Cilik apa? Pasar Besar. Itu kalau nanya, Pak, saya mau beli alat bekam, bingung orangnya. Orang Cina itu bingung. Saya mau beli kop angin baru dilayani. Jangan salah ya. Kop angin. Kalau beli di orang Islam, di situ ada beberapa toko, sampingnya Sultan Awa, Asken, alat kesehatan itu. Bisa tak beli alat bekam tahu. Tapi kalau di toko Cina, umumnya kop angin, karena mereka biasanya menggunakan ini untuk mengeluarkan angin. Dan ketika di proses bekam nanti yang keluar itu bukan darah saja, tapi angin yang berlebihan di dalam tubuh. Slide selanjutnya. Ini hadisnya ya. Penyembuhan itu ada 3 macam: minum madu, berbekam, dan sudutan api atau kayi. Tapi Rasulullah melarang dengan kayi. Jadi besi dipanaskan, disudutkan ke tubuh, itu kayi. Itu tidak boleh. Khairu ma tadawaitum bihi al-hijama. Ini ada hadis dari Bukhari Muslim. Sebaik-baiknya pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam, ya kan? Sekarang kalau bisa dihilangkan di mindset kita, pusing, oskadon, pusing, paramek, ya caranya itu. Jangan diracuni tubuh kita dengan obat-obat kimia. Enak. Ya, next. Nah, ini ya, tadi saya bilang, bekam adalah teknik mengeluarkan darah kotor, ya, bukan darah segar ya, darah kotor. Kalau darah segar nanti difasdu atau donor darah, pembuluhnya beda. Jadi ketika dibekam itu yang keluar ya pembuluh di darah kotor, tempatnya darah kotor mengumpul, itu pembuluh di bagian epidermis kecil atau kapiler kecil di bawah permukaan kulit. Dan luar biasa kamu. Saya paham sampai sini ya? Jadi jangan takut dibekam nanti kehabisan darah saya. Insya enggak. Kecuali orang fobia dengan darah ya beda. Makanya ketika saya nangani orang fobia dengan darah, saya suruh tidak melihat. Entah dibekam dengan tengkurap, ya nggak melihat. Dan jangan sampai terapis itu memperlihatkan darahmu, jangan. Kecuali orang itu berani dengan darah. Makanya kita ketika terapi kita tanya, Pak Bu berani darah? Oh berani Pak. Nah, mau lihat darah jenengan, kita minta. Tapi kalau tidak berani, jangan sampai sekali-kali memperlihatkan, langsung pingsan. Terjadi. Saya nangani orang BPS datang ke rumah, loh, saya berani fasdu. Berani Pak? Iya fasdu. Sama istrinya. Nah, saya lihatkan ke jarumnya itu. Saya tuh separuh sedikit langsung pingsan. Istrinya juga bingung. Gimana? Saya suruh bagian air hangat. Terus saya kasih minyak kayu putih. Saya pijat-pijat. Akhirnya baru. Gak usah vaksin mulai hari ini. Bekam saja. Dan bekam pun gak saya lihatkan darahnya kan. Orangnya tengkurap. Itu ya. Nah, tujuan bekam mengamalkan sunnah Nabi. Nabi Muhammad dapat perintah untuk bekam itu waktu Isra Mi'raj. Setelah dapat perintah sholat baru hijamah. Nah, kedua penyembuhan penyakit. Bukan hanya orang yang sakit ya bekam itu. Untuk mencegah penyakit juga penting. Darah manusia kalau di sini ada ini 5
ini saya tinggal di sini juga dia untuk pilih afiatnya saya. Kalau namanya apa ya? Mau rumah sehat, saya atau apa ini saya tinggal di sini. Nah ini ada bahaya darah kotor. Ini umur darah kotor itu 120 hari ditulis di sini. 120 hari. 4 bulan. Tadi saya tanyakan, yang belum pernah bekam sama sekali siapa? Semuanya. Berarti umurnya sekarang berapa? Rata-rata 40 tahun, ada yang 40 tahun? Ada Pak. Oh belum, 20 tahun ya? Rata-rata 20 tahun. 20 tahun dibagi 4 bulan berapa? 50 sekian lah. Kali 3 60. Berarti harusnya jenengan sudah 60 kali bekam. Tapi belum pernah kan? Full darah-darah kotor ini nyumbat, akhirnya kena semua badannya. Alhamdulillah sampai stroke. Jadi bukan hanya orang sakit ya. Perempuan kan sudah mengeluarkan darah ya. Berarti aman, nggak semuanya. Kalau darah kotor bukan hanya dikeluarkan, kadang ngumpul tadi di bawah permukaan kulit di lapisan epidermis. Nah, kalau bukan perempuan sama siapa ya? Kalau bisa terapis perempuan, nanti diajari sama istri saya tercinta ya. Nah, saya ajari, nggak boleh waktu pelatihan nanti pas bekamnya. Yang laki-laki biar di sini simulasi sama saya. Syarat menjadi pembekam harus dibekam dulu minimal 1 titik, biar merasakan. Nanti akan saya ajari bekamnya nggak sakit, ya Pak ya, nggak kerasa jarumnya Pak ya. Ada bekam itu nggak sakit. Kalau bilang Pak saya bekam di Petro, di beberapa tempat sakit, ada caranya biar nggak sakit, biar nggak terasa itu ada. Kita buat bekam itu dengan hati, dengan seni. Oke? Nah itu. Selanjutnya memulihkan, menaikkan sistem imuniti. Ketika toksin dibuang, otomatis imunitas kita meningkat. Pembagian saraf-saraf yang tidak aktif atau lemah. Nah ini orang stroke kan biasanya lemah ya sarafnya itu. Itu ketika dibekam itu lambat laun. Yang pertama saraf-saraf itu ketika dipegang nggak terasa ataupun lemah, bisa terasa sakit, bisa insya Allah kembali. Terus mengeluarkan racun toksik di dalam darah. Ini bahasa Malaysia ini, penyakit yang atau udara yang berlebihan mengeluarkan haba. Ini dari Tun Haji Ismail, pelopor bekam di Malaysia. Kan Ismail ini loh ya. Ada namanya HPA, Herbal Penawar Al-Wahidah. HPA ini saya dulu ikut di 2007 pelatihannya. Selanjutnya Pak, alat-alat bekam ini alhamdulillah dibantu sama YDSM lewat Pak Aris ya, dikasih 3 alhamdulillah saya. Ini 1 set, tapi dapatnya apa saja? Di sini ada pompanya ya, pompanya. Lalu ada cupnya. Nah di sini ada biru, di sini ada merah. Ya, nanti ada yang mungkin bertanya. Ini biasanya orang Cina memakai ketika tubuhnya panas atau dingin. Kalau panas itu dikasih yang biru, yin dan yang tahu ya. Ketika tubuhnya dingin, dia menetralkannya dengan yang merah. Tapi ketika dipegang oleh para terapis bekam, biasanya dicopot kalau bisa ini. Ini hanya untuk tadi menetralkan. Makanya Cina itu kan pakai kok angin, mengekok angin saja. Tapi kalau pembekam itu dicopot, tidak usah ini. Ini, ya.
cuma ini saja sama selang. Selang ini untuk bekam bagian-bagian yang sulit dijangkau. Misalkan ingin bekam sendiri, bisa bekam sendiri. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Jadi tinggal disambungkan. Ini disambung sini. Ini ada tambahan. Setiap yang baru pasti ada tambahannya. Ini taruh di sini ya. Jadi gini. Baru. Nah, ketika saya nggak bisa bekam sendiri, nggak bisa minta bantuan orang lain, ini ngekop aja. Biasanya bekam gini sendiri. Nah, nggak bisa kan? Ini nggak narik ini atasnya untuk lepas. Jadi dapatnya ini saja loh ya. Nanti ketika beli di toko protes, saya nggak dapat pulpennya sendiri. Ini harganya sekarang kalau dicari di online biasanya berkisar 185 sampai 200. Kalau di Kimia Farma 250 mahal Kimia Farma. Ini dapatnya itu tadi ya. Kalau ininya pennya ini beli sendiri untuk menempatkan jarumnya. Ini harganya 150. Pembekam banyak modalnya ya. Iya. Ini 150. Lah, saran saya ini saran. Jadi kalau nggak ada fulusnya, nggak ada pitinya, beli yang biasa nggak apa-apa. Tapi yang cepat rusak. Saran saya beli yang ini. Ini mereknya Samurai yang gold ya. Kan ada yang silver, ada yang gold. Ini yang gold. Memang harganya 150, cuma awet. Jadi ini pasang. Nah, jarumnya beli sendiri. Iya, segini ini kemarin berapa nih? Hampir 100 nih, hampir 100.000. Tapi ini alhamdulillah dikasih cuma-cuma sama Pak Aris di DSF sama timnya ya. Alhamdulillah. Dari donatur ini, semoga berbarokah ya. Amin. Nanti setelah habis ya beli sendiri ya. Dari Steya ya. Nah ini baru dipasang, dilepas. Ada jarumnya gini lah. Untuk jarum, kalau ingin bekamnya maksimal, terus rasanya soft, nggak sakit, itu pakai jarum yang ukuran 21G. 21G. Ini jangan lupa kalau beli jarum ya. Karena jarum kan biasanya buat tes darah yang dipasang di pen itu kecil. Tapi 21G dia seperti pisau besar, pipi. Ya bisa dilihat ya, Mas. Sampai Malaysia ini. Assalamualaikum. Ya. Mau tahu jalannya bukan Mas? Nah, ya. Pipi lo ya, bukan panjang lancip ya. Beda. Ya. 21G. Kalau ini jadi pembekam nanti ya, serius jadi pembekam ukuran 21G. Ya, beda dengan jarum yang untuk tusuk. Ini mungkin yang belakang ingin tahu. Hotel ingin tahu. Maju lah Pak. Ya. Beda jarumnya ya. Operator tahu ya. Ya. Nah, satu jarum untuk satu orang ya, uang 1.000-an satu. Satu kotakan 100.000, isi 100. Ini beli sendiri. Apalagi minyak zaitunnya. Ya, beli sendiri. Tapi ini saya kasih di sini dia. Nah, biar saya juga itu kasih masuk di DSM aja. Bisa berbagi ya. Iya, sudah tahu ya alatnya ya. Nah, ini ada yang mau pakai masker harus kayak keren gitu ya. Monggo. Ada yang mau pakai sarung tangan. Monggo.
Tapi di dalam Islam, ya dengan pernah tahu hadis la adu itu ya, nggak ada penularan ya. Apalagi di sini, wah kawan corona itu kan. Kalau di hadis ini nggak ada penularan. Saya nangani orang, maaf ya, orang HIV pernah. Saya nangani orang hepatitis sering. Pilih sama orangnya, Pak, sama nggak takut Pak. Ya. Ya, Bismillah. Jadi kalau ingin aman, kan di pembekam ini ada dua versi ya, ada dua kubu. Bekam yang medis itu yang ngapunten, yang teman-teman itu harus pakai ini pakai alkohol, ini yang nah, ada juga yang bekam yang syar'i, kembalikan ke sunnahnya bekam itu bagaimana. Jadi ketika bekam itu kalau bisa ini zaitun ditaruh di tangan ya, sebelum bekam, bismillah, taruh di tangan ini, dioleskan ke seluruh tangan, insya Allah. Ini di samping sterilisasi juga tadi menghindari kontak dari bakteri atau virus. Kita kembali ke hadis tadi, ya nggak ada penularan. Tapi monggo persepsi masing-masing. Saya nggak mau lantas frontal harus seperti ini, nggak mau. Yang ingin pas saya pakai sarung tangan monggo. Saya selama membekam sampai sekarang nggak pernah pakai sarung tangan. Nggak pernah pakai alkohol, mohon maaf. Saya anti alkohol. Karena alkohol itu khamr bagi saya. Dan ini pengobatan Islam yang nggak cocok dicampur dengan khamr. Tapi ada pembekam yang ingin sterilisasi pakai alkohol, monggo. Saya juga nggak menyalahkan mereka. Mereka kan pakai ya tadi persepsi medis. Nah, untuk membersihkannya bagaimana? Ya dibersihkan dengan air mengalir, air suci mengalir, dipakai sabun, setelah bersih baru zaitun ditaruh di kapas, di lapkan. Kalau nggak percaya jangan browsing, jangan cari ya di literasi mana saja kehebatan zaitun daripada alkohol. Nanti akan terjawab. Sampai berapa zaitun bisa membunuh kuman dan sampai berapa alkohol bisa membunuh kuman. Begitu akan tahu. Kalau saya sudah baca, ya sudah saya pilih pilihan ini. Monggo. Oke, siap? Oke. Karena mungkin ada yang sudah pernah belajar di PBI atau ABI. Karena di dunia perbekaman itu banyak bendera. Banyak sekali bendera. Kalau teman-teman PBI yang sekarang dimotori oleh Ustadz Jedil Akbar, dulu sama Ustadz Kantor Suhardi, itu ya supaya wajib pakai sarung tangan, wajib pakai alkohol. Karena penggawa-penggawa mereka dari ID, termasuk dokter Jedil Akbar, termasuk dokter Wada Umar di Lamongan. Kalau yang jenengan ikut di grupnya Natura Ustadz Faisal, beda lagi. Wes pokoknya bekam ya sesuai syar'i seperti ini. Monggo. Itu pilihan. Kita nggak perlu bahas khilafiyah. Nggak akan selesai. Udah ya? Paham ya ini ya? Next. Nah, apalagi ini? Ini apalagi ada yang pakai tensi. Monggo. Saya pribadi biasanya kita pakai diagnosa cukup menggunakan suhu tubuh, pakai telapak tangan. Jadi kita mengetahui orang itu bermasalah dengan telapak tangan. Jangan sekarang lihat telapak tangan semua. Ya, ujung jari itu ada yang merah sekali ya, ada yang biasa ya. Yang merah siapa ujungnya? Merah, lebih merah dari sini loh ya, lebih merah dari bawahnya. Oh, tidak.
ada yang merah. Lebih merah dari. Nah ini lebih merah dari bawahnya sini maksud saya. Ini ujung-ujungnya ini loh. Iya merah. Ya, Iya. itu kalau didiagnosa dengan telapak tangan cenderung kolesterolnya tinggi. Ternyata Terus di bawah sini, jadi kan lihat ada titik-titik putih banyak. Ya, ada bercak-bercak putih banyak ya. Itu berarti kondisi angin di tubuhnya sangat berlebihan. Sering masuk angin. Iya kan? Ini diagnosa lo ya, enggak meramal lo ini. Ada semua Pak. Terus Ada lihat di sini, di tengah-tengah sini. Kalau hitam, tengah-tengah ini loh, luas-luas tuh. luas-luas. Kalau hitam mengalahkan atas bawahnya agak gelap, itu pencernaannya bermasalah. Saya sering sakit pencernaan, sering sakit. Ya itu masalahnya. Terus ada lagi di bawah ini cembung. Ini biasanya indikasi kurang minum atau ginjalnya agak masalah. Kalau kembung. Iya kalau kembung. Alhamdulillah. Terus kukunya kalau kuning, bukan kuning. Wah saya memang kuning dari dulu ya gitu. Kalau kuning itu identik punya penyakit liver atau hati, atau bisa juga dilihat dari matanya. Livernya atau hatinya bermasalah. Ya ini gambaran saja ya. Nah. Terus ada lagi tambah tunjukkan tambah saya takut semua. Kukunya biasanya kalau ada rusak kan biasanya kuku ada yang geret-geret gitu ya. Ada yang rusak. Iya. Sudah tahu apa penyakitnya? Sudah ketemu Pak. Hah? Sudah ketemu? Sedikit penyakitnya. Itu ciri-ciri saja. Jadi ada keluhan di situ, dan di situ. Nah, kalau kuku tadi cenderung kebanyakan lari ke pencernaan juga. Ya, meskipun kadang penyakit yang lain bisa kita lihat atau kita rasakan, tapi saya sering geringsing kesemutan. Itu rata-rata kalau enggak penyumbatan di kakinya berlebihan, asam uratnya, atau angin berlebihan, bisa seperti itu. Nah kalau ingin lihat ngecek orang mau dibekam, lihat HP-nya rendah tinggi, itu bisa dilihat dari kelopaknya sini, bawahnya ini, kelopak mata, bawahnya ini ada kan biasanya merah atau pucat ya. Kalau pucat itu HP-nya rendah, ini. Nah, itu harus peka membekam juga, jangan ngambil banyak-banyak. Kalau HP rendah, itu biasanya orang yang lemas. Dan kalau mau pakai deteksi dengan alat tensi atau lain-lain sebagainya, yang tadi gambaran ini bonusnya tadi ya, bonusnya meneliti diagnosa. Lah ada lagi, saya kasih contoh ketua Dema atau masnya sini. Ini aja Pak. Banyak penyakitnya itu Pak. Ketika bekam, satu itu sampai Yang ngantuk. Nolen, nggak apa-apa, biar tahu. Karena saya di sini belakangnya. Ini sama apa gini? Sama apa? Iya. Rasanya apa? Panas atau dingin? Panas. Cari bagian yang dingin. Coba lihat. Panas. Ada yang dingin. Tapi dominan panas semua kan? Nah. Sudah ya. Sekarang itu Mas, terima kasih ya. Ketika dominan tubuh jenengan itu panas, cari yang dingin.
ketika dinginnya sedikit tuh ya cari yang dingin itu yang bermasalah. Atau kebalikannya, ketika debunya dingin cari yang panas, dominan dingin ya, cari yang panas itu yang masalah. Itu diagnosa dengan suhu tubuh. Meskipun ada di bekam nanti ada titik-titik yang lain. Kalau ini sebenarnya ilmu bekam tingkat lanjutan, tapi nggak apa-apa biar tahu ya. Jadi di diagnosa gini, yuk rokok panas tapi ada yang dingin, atau tadinya ada yang panas. Kalau panas semua nggak ada yang dingin, baru ambil titik-titik seperti yang ada. Kalau bisa ini nanti hafal. Ya, kan kalau di kepala umum muhis itu pusatnya, di ubun-ubun ya, pusatnya. Di ubun-ubun ini, umum muhis. Ini 100 penyakit. Baca mas ya, 100 penyakit mas ya. Mi'ah 100 penyakit. Lah di punuk, tahu punuk ya? Punuk itu di sini loh. Ya. Nah, di punuk, di sini punuk ini, kahil ya. Berapa mas? 0102. Iya, titik untuk apa ini? 100 penyakit. 100 penyakit juga. Banyak kan? Kalau kanan kiri nanti sini untuk kolesterol. Ini banyak. Jadi bekam itu bukan menyelesaikan tadi pegel-pegel atau banyak. Nanti jangan cari, oh di sini sakitnya. Saya sakit liver, alergi, diabetes, hepatitis, HIV. Wah, cari ini di sini tempatnya. Dua ini ada semua nanti. Biar nanti Bu Devi biar buat inventaris ya. Nanti dibuatkan ruangan khusus rumah sehat sehat Hasan Jufri. Isinya bukan pekabron, paramek, bukan itu ya. Isi madu ya, batu sauda, zaitun, isi alat-alat bekam dan lain sebagainya. Buat promosi, buat akses saja dulu untuk masyarakat sekitar. Tapi harus bisa nanti di sini langsung latihan. Ya. Jadi ketika kita sakit cepat sekali bisa kita tindak dengan bekam. Pusing di bekam saja, ambil bagian sini kanan kiri kepala, mau tambah belakang, mau tambah atas, tambah cepat. Cepat sembuh ya, bukan cepat hilang nyawanya. Gitu ya. Ibu saya itu pembekam juga. Saat ini bekam di Jakarta. Pernah ibu saya bekam di Papua. Di sana itu ternyata orang-orang Kristen ketika sakit kepala itu dilukai. Ya kayak fasdu itu, dilukai. Keluar darahnya, ditanya, loh kenapa gitu? Enak, langsung henteng. Jadi diambil, kan darah bergejolak ketika itu katanya. Terus dilukai, terus keluar, ditutup, sembuh sakitnya katanya gitu. Itu loh orang-orang Nasrani sudah melakukan. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad kok belum kenal bekam, belum kenal fasdu. Bismillah hari ini kita kenal. Bismillah. Ya, Bismillah hari ini siap jadi terapi. Bisa siap. Ya. Saya di Bawen berapa kali sering di Nurul Taqwa ya Ustaz ya. Datang itu Yai Fadil langsung Pak manggil saya. Pas main ada orang kesurupan itu, anak kesurupan. Datang lagi besoknya kesini lagi. Ini sakit ini. Akhirnya saya ajak teman, ada teman terapi saya ajak Pak Yato di Pondok Menara. Saya ajak ke almarhum Ustaz Baharudin, sering Baksos. Kita kenalkan. Nah ini mau kita bukan hanya mengenalkan pengobatan, tapi menjadikan antum semuanya di sini terapisnya. Ya. Nanti bukan hanya mungkin sekali saya ke bawah nanti sama timnya Pak Aris jadi SF ya supervisi lihat tambah mahir
Nanti diadakan pelatihan selanjutnya Pak. Tantangan nanti baksos dulu Pak. Iya, baksos dulu. Iya. Nanti Masyarakat Bawean. siap ya buat baksos ya. Insya Kapan? Allah. Sepakati kapan? Nanti mungkin kita uji coba antar teman dulu. Nah, nggak apa-apa, antar teman. Antar teman dulu mungkin Pak. Saya setiap melatih orang bekam ya, ada kemarin datang, namanya seorang relawannya ini, DSF juga, donatur juga, Mustafa Kribo Pak. Oh iya. CST, anggota geng motor Gresik. Crazy Sularti, iya. Beliau itu driver, sopir ya kerjanya. Tapi pinter mijet. Terus diarahkan teman-temannya belajar bekam. Kan dia mau belajar, ini Pak Ismail katanya, temannya gitu. Akhirnya ke saya ajari bekam. Singkat padat jelas, 1 hari penuh belajar. Terus saya berikan jarum yang isi 200. Tak suruh habiskan jarum ini dalam waktu 1 bulan. Gimana Mas? Kan beliau ini aktivis al-khidmah. Kalau hall di Kedinding itu bagian masak, koordinator masak. Ya anak buahnya al-khidmah banyak. Terus bakal mau narik orang-orang al-khidmah ya bilang di Bekam gitu dia. Lapor tiap hari itu, foto, Pak saya sudah bekam 10, Pak saya sudah bekam 20. Sampai habis jarum 200. Ya udah kalau sudah habis jarum 200 tak kasih sertifikat. Kamu sudah mahir bekam. Kan syaratnya pembekam itu harus sering latihan, jam terbangnya tinggi. Nanti kalau bisa ini cuma 100 kan? Cukup Ustaz. Dulu 17 orang ya sisa banyak. Paling enggak 1 orang bekam 3, 4. Bukan rekaman. Bekam bekam. Hentian. Jaring bekam. Sudah. Habis ini kita latihan. Di sini teorinya cuma sedikit saja. Sudah habis. Ada lagi. Masih banyak ya. Nah, insya Allah terus kita next. Nah, ini untuk pijat dan sebagainya. Kalau kan ada bekam, nah yang tadi saya bilang ya bekam kering, bekam basah. Bekam asli bekam basah, ada bekam kering itu. Kalau kering itu kop. Istilah ya, istilah. Ini orang Cina mengatakan kop. Lanjut. SOP ada SOP-nya. Ribet kan belajar itu apa gak jadi pembekam nanti. Terus lanjut. Nah, lanjut. Tapi perlu diperhatikan ini. Oh, Balik. Dur. Nah, bagi pasien yang mempunyai penyakit kronis, kita lakukan pembersihan usus. Kolon kelinci biasanya diminumi air banyak ya, baru detox. Atau ambil makan minuman sebelum dibekam. Ini kalau orang kondisi lemas dibekam itu juga perlu hati-hati. Gak boleh pengambilannya banyak. Atau kondisi dia lapar, gak apa-apa, bagus sebenarnya. Orang sebelum buka puasa itu gak apa-apa, bagus. Karena detox yang bagus itu waktu puasa. Tapi usahakan berisi sedikit saja. Minum atau makan sedikit saja. Tampilan. Takutnya nanti dehidrasi. Iya, terus sudah. Dengan melakukan bekam di ruangan yang ber-AC, mengingat ruangan AC tidak nyaman bagi pasien atau kipas angin. Maksudnya apa? Ketika di bekam itu kan pori-pori buka, ya. Nah, ya tambah masuk angin nanti. Tapi kalau orangnya kuat, ya nggak apa-apa. Kan tipikal orang beda-beda. Dan di Indonesia kalau nggak pakai kipas angin, kayak di kompor atau kompor. Sudah, lanjut Pak. Ini di Malaysia. Ya. Jadi seperti itu orang-orang hati-hati kami. Di sana seperti yang disampaikan Pak Ali Azhar itu kita bukan material ya. Sekali terapi itu rata-rata itu tadi yang dikasihkan segitu. Apalagi nih sekarang banyak orang yang kembali back to nature ya, natural ya, kembali ke yang natural. Itu di Indonesia ada beberapa dokter saya tanya sampai sekarang malah bekam. Malah kemarin ada dokter hewan ya, biasa mitra dengan teman-teman di DSN untuk pelatihan
juga rutin saya bekam. Dan dia nggak mau minum obat-obat kimia, itu lucu kan. Dok, lu kan sama nongkrong mulia kok sama nggak gelem. Nah, itu Pak, ya kode etik katanya itu, ya semoga lah. Ya terus, nah ini ya, setelah masuk bekam berikan minum dulu agar mengembalikan kesegaran kopi. Habis bekam minum STMG ya enak tambah. Ya, monggo. Jadi, ini nanti saya tinggal materi sudah saya titipkan dulu ya. Nanti perlu mau baca lebih lanjut monggo. Sudah, lanjutnya Pak. Nah, di sini ya. Mengingat bekam hanya dilakukan sebulan sekali. Tadi kan 400 bulan ya, harusnya setiap 4 bulan sekali. Tapi karena kita sudah berumur 30 tahun baru bekam, sudah berumur 40 tahun baru kenal bekam, maka ikhtiar teman-teman itu di terapis itu bekam yang ideal itu 1 bulan. Oh, jadi 4 bulan. Karena tadi 120 hari darah itu melakukan siklusnya. Jadi yang kotor mati, yang dengan darah baru tidak akan habis. Maka jadi kalau ke PMI donor itu kan diarahkan ke 3 bulan ya, setiap 3 bulan. Itu riwayat bekam harus 1 bulan itu. Kenapa? Oke, sudah lanjut. Nah, ini waktu yang bagus untuk bekam itu tarikh 17/19/21 Hijriah. Itu darah di puncak-puncaknya. Tapi kalau nggak waktu itu nggak apa-apa. Misalkan wis capek mau bekam ya bekam aja. Nggak usah nunggu itu. Nggak usah nunggu tanggal 17/19/21. Karena di tanggal itu rame-ramenya orang tidak terapi itu. Wah, antri-antri. Ya, hari terbaik adalah hari Selasa. Waktu yang baik itu kalau darah masih panas-panasnya ya. Kalau malam itu identik dingin. Ya sebenarnya nggak apa-apa mau. Nah, sudah lanjut. Ini tensi. Ini ada yang bisa pakai alat tensi ya? Ini ukur tensi darah. Beli yang apa? Yang digital gampang pasang, pencet, naik turun, berhenti, oh sampai ini tensinya gitu kan. Nah, ada, udah, terus, nah, ini titik-titik larangan. Perut wanita hamil, nah kayak saya lagi hamil, saya nggak pernah bekam bagian perutnya. Bagian itu yang amat sakit karena asam urat, varises, tumor atau kista. Kalau ada tumor atau kista atau apa jangan di bagian langsung situ tapi sekitarnya. Ini ada tumor misalkan di sini ya di sekitar ini kita. Dan lain sebagainya. Oke, next. Nah ini pada, tapi sebenarnya kalau di Nabawi itu larangan-larangan ini bisa diminimalisir dengan kepekaan kita kepada pasien. Jadi pasien misalkan ya ada pasien yang tua sekali ya, kita lihat dan kita tanya, Bu, Pak sakitnya di mana? Oh di kakinya sering linglung, saya ambil secukupnya kaki. Ya Pak, bekam bukan di punggungnya saja, bukan hanya di punggung, di mana-mana. Yang jerawatan siapa? Bisa di pipi, bisa. Di pipi sampai jerawat batu itu bisa hilang. Iya, coba nanti ya. Loh Pak, bekasnya bekas sehari, 2 hari, 3 hari nanti hilang. Darah kotor. Ya, udah, next. Sudah ada pertanyaan? Sebelum kita praktek?
Ya sekarang berdiri semuanya dulu. Biar enggak ngantuk. Habis ini kalau nggak ada pertanyaan, angkat tangan dulu ya. Baru menyebutkan nama. Apa? Nanti ya, kita tanyain Ayo Ismail. Ayo. Itu namanya Ismail juga Pak. Iya, siap. Berapa umur darah manusia? 120. Nama dulu sebutkan. Nama Asia dari Prodi HKI. Ya. Jawabannya 120. 120. Dari tepuk tangan. Terakhir. Terakhir. Sebutkan penyakit yang boleh dipegang. Penyakit hati. Boleh dipegang. Tidak. Tadi pertanyaannya apa? Yang boleh sebutkan penyakit yang boleh dipegang. Yang boleh dipegang. Ya, semua penyakit ya. Boleh dapat hadiah ini? Kan boleh. Satu lagi. Kan boleh, Pak. Dikasihkan apa enggak? Ya, satu lagi pertanyaan. Ya. Sebutkan macam-macam alat yang digunakan untuk bekam. Angkat tangan. Lo lagi. Ayo. Jalannya tadi. Saya Namanya siapa? Nama? perkenalkan, nama saya Andri, Iya. Prodi PAI. Ya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah centok. Masa mau ya? Tapi nggak tahu pastinya. Iya, apa maksudnya apa cerita ini? Yang itu. Oh, oke. Oh. Ah, centok. Terus. Yang sebelahnya itu selang. Selang. Tujuannya selang itu untuk centok apabila tidak ada orang yang membantu. Iya. Ah. Yang itu sedut-sedut. Iya kan? Benar kan? Ya, sedut. Yang ketiga jarum. Ya, jarum. Jarum. Minyak zaitun. Iya. Dan lagi apa itu ya? Pen. Tepuk tangan. Sudah. Sekarang yang putri ke lantai 3. 3. Di bawah sini, Pak. Oh ya, saya kasih contoh satu ya. Yang mau jadi kelinci percobaan dia. Saya. Pak. Siapa? Saya, Pak. Padi. Nggak apa-apa. Iya. Pak Hadi ini dari STH. Dosen juga. Bapaknya Oh, dia loh, Pak. PAI. Oh, PAI. Pak Hadi sering keluarnya apa, Pak Hadi? Banyak tua ya? Istrinya bidan yang perawat. Oh, yang mulia. Sering Oh, sering apa? Ya. Ini saya kasih contoh satu ya. Ini anu kursi Itu yang merah itu mungkin Mas. merah. Kalah akan risk. Kalau aku Polis ya. Duduk menghadap ke sana. Bisa diperhatikan ya, Pak. Dikit, Pak. Ininya aja, Pak. Ini kan. Belakang. Dibuka tuh. Jangan lupa jangan lihat ya. Enggak apa-apa, Pak. Ini bukan aura, Pak. Asam aura. Jadi sebelum bekam, kalau bisa diolesi minyak zaitun. Di bagian yang bekam ini titik apa tadi? Unu ya. Untuk 100 penyakit.
72 kalau di hadisnya 72 penyakit. Isna wasabain. Kita bunuh. Ya ini ya, bunuh ya. Mau praktek? Kan ini. Rasa bunuh. Tahu bunuh kan? Agak menyamping Iya. ya, kelihatan kamera. Ya. Setelah direlaksasi gitu, mau dipijit-pijit agak lama nggak apa-apa, tambah enak pasiennya. Ya. Ya. Ini baru disiapkan kop sama pompa. Nah, tadi kan ada bekam seluncur ya, kalau bahasa Indonesia yang dikenal teman-teman sekarang, atau itu biasanya ditarik gini satu saja, baru digesek-gesekkan sedikit kan, untuk relaksasi atau ke bawah. Kalau mau di semuanya ya geser ke bawah, untuk relaksasi. Tapi dipijat tadi sudah cukup. Setelah itu kita tarik di bagian mulut tadi. Sakit Pak? Sedikit. Kenapa kok bisa sakit? Karena ini proses mengumpulkan darah, nyedot darah-darah kotor yang ada di wilayah itu. Tapi nanti kelamaan dia nggak sakit, dan ketika dilukai ini seperti bius lokal karena sudah menyatu numpuk di situ. Ketika dilukai nggak sakit. Berapa menit nunggu itu, Pak? Ini antara 2 maksimal 5 menit. 2 menit sampai 5 menit. Jangan lama-lama ya. Nanti kalau lama-lama bisa melepuh. Bisa nanti keluar air bentuk-bentuk yang kita bakar gitu. Ketika kelamaan. Ini cara pasangnya. Habis diambil tadi ya, jarumnya diambil. Ini dipijat gini ya, ini dipijat ya. Tahan gini ya. Tahan gini, muncul, baru dipasang. Ini ada lubang kanan kirinya. Dipaskan dengan ini yang ada garis ini. Dipasangkan di lubangnya yang kanan kiri ini. Garisnya baru dipasang. Bisa masuk. Pasang sampai mentok. Ya, baru dilepas nggak apa-apa. Ini masuk lagi ya. Ini baru dipasangkan. Biasa. Tapi kalau untuk tidak sakit, jangan dipol ya, jangan diputar sampai semuanya, tapi kurangi 2 atau 3 putaran berat. Ini dikurangi gini, ini dikurangi. Nah, 2 garis, 2 berat, ya. Ini caranya biar nggak sakit. Tadi yang saya kasih tahu biar nggak sakit. Sudah ya, paham ya? Setelah itu ini kan 2 menit ya. Belum. Dilihat ini, Mas. Banyak uapnya ya. Nah, sudah keluar anginnya ya. Ini produsen angin di tubuhnya. Setelah itu jangan lupa nanti tisu sama ini tadi yang saya minta kresek ya, sama tisu ya. Kresek. Ya, ini sudah 2 menit ya, hampir 2 menit ya. Nah, kita ambil copotnya ini ya, ditarik ke atas. Baru di insisi atau dilukai. Nah, biasanya pembekam melakukan teknik toa, muter tapi berlawanan dengan jarum jam. Jangan ke sana ya, ini ke sini. Atau dengan sofa marwah saya atas bawah tanah. Monggo. Tapi yang saya bilang teman-teman ada toa. Jadi gini. Bismillah. Untuk lukanya monggo sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak tahan banyak sedikit aja.
Kalau keluar. Jadi ini posisi kalau bisa, bukan kalau bisa, kalau ingin bekam nggak sakit, jarum pen ini, ya, pen ini miring ya, miring gini ya, jangan gini ya, jangan lurus, atau miring gini, miring gini, baru yang diputar ini tangannya ya, sakit Pak, betul ya. Kalau diposisikan berdiri gini sakit, jelas. Bisa kita ya. Semua di. Tahan sakit itu Pak. Jadi kalau nggak sakit tadi seperti itu ya. Longgar dua feet miring. Iya, posisi miring gini, mudah gini. Ya banyak senang latihan ini, ada injak ini. Musuk kulit. Lalu nanti setelah itu coba. Berapa pembaan Pak? Ini ya. Kalau alat seperti ini biasanya 3. Kalau alat saya itu 2 sudah cukup Pak, 3 sakit. Iya. Kalau iya, kalau mau jangan ketawa ya. Bismillah ya. Sakit. Enggak sampai. Kurang detik masuk. Terlalu dalam sekali. Ada yang pernah ditaruh? Jangan sampai ya. Katanya orang-orang, saya kemarin waktu baksos di Medan, rumah tahanan Surabaya itu, Pondok polisi. iya, bekam Sidoarjo itu, Ya, kan seminar. tahanan itu, tubuhnya penuh tato, rata-rata itu. Saya bekam, Pak kayak ditato Pak. Rasanya, nah, kan? Mulai keluar ya, mulai keluar. Nah, ini juga biarkan sampai 2-5 menit. Kalau ini sebenarnya kalau ini banyak ya, setidaknya ditambahi. Kalau ingin cepat tinggal keluar yang ingin cepat. Ini kan jamnya apa? Iya. Golongannya. X. Oh apa? A apa B? Biru. Kurang minum ya? Iya. Orang kelihatan jarinya kental, susah apa minumnya itu karena kurang minum. Kalau ingin maksimal sebelum bekam minum yang banyak. Diusahakan 1 hari itu biasanya sampai 2 liter. Sebelum bekam. Ya setiap hari kalau bisa. Oh, gitu. Iya. Kalau ingin bekamnya keluar Lancar. Ini kan pelan aja pelan. Bapaknya minumnya berapa tadi hari? 1 liter. Oh 1 liter. Setengah ya. Paling banyak ya Pak ya. Kalau ingat. Kalau nggak ingat ya sedikit ya. Kalau ya cuma kopi Pak. Misalnya ini nah. Jadi perlu diingat di sini. Bekam bukan banyak-banyakan darah. Saya keluarnya banyak berarti sukses. Nah, karena nggak semua orang bisa mengeluarkan darah banyak dengan kondisi tubuh masing-masing. Ada juga angin yang keluar banyak. Mau tanya Pak, Iya, saya dulu itu pernah bekam sama Pak Yanto mungkin, iya. tapi nggak sampai keluar darah gitu, hanya keluar angin. Tapi setelah dikeluarin di daerah situ itu sampai
beberapa waktu besok paginya itu keluar hitam-hitam, jadi ngetok gitu loh, kayak habis stempel gitu. Padahal pas selesai dicabut itu kan keluar angin saja, nggak sampai darah. Itu nggak ada, ya kayak kulit gini biasa. Tapi besok paginya itu bulat. Tapi darahnya dikeluarkan? Darahnya nggak dikeluarkan. Oh, nggak dikeluarkan. Ini berarti kering ya? Iya. Ini kalau diambil kering itu kurang maksimal. Karena tidak dikeluarkan darahnya itu artinya efeknya hitam-hitamnya itu lebih. Iya. Iya. Terang banget ya. Iya. Tapi ketika dikeluarkan itu nanti kulitnya nggak terlalu hitam-hitam. Tapi kalau nggak dikeluarkan, jadi akan bekas. Iya. Karena sudah dikumpulkan darah itu nggak dikeluarkan gitu. Endap. Emang. Dan itu di dunia bekam, saya bukan menyalahkan Pak Yatno, mungkin pakai teknik Cina tadi, lekop angin, keluarkan anginnya saja. Itu kalau di Cina, bagi mereka cukup. Tapi di dunia hijama kurang. Karena toksinin nggak keluar, emang. Terus kayak jangan benturan lah. Yes. Artinya darah ngumpul kan, beku kan, bekas. Ya setelah ini baru, nah untuk mengambil, kalau bisa tisu ini, lihat kopnya ya, tisu ini digelar atau diatur kata agak panjang gini, double 2 dia. Jadi naruhnya di sini, kalau gini, biar nggak tumpah maksudnya ya. Baru setelah taruh gini, baru dibuka. Dan ini ditarik ke atas tisunya, alatnya digerakkan ke atas ini. Nah, enggak tumpah juga, kita juga daerah. Tasnya juga bersih ya. Nah, sudah seperti itu, selesai. Nah, biasanya kalau teman-teman sampai 2 kali, jadi lagi untuk lebih maksimalnya. Mau sekali monggo. Setelah selesai gini, baru ditutup dengan zaitun lagi untuk menutup luka dan untuk menghentikan keluarnya darah. Gimana Pak rasanya? Enteng Pak? Enteng. Baru 1 Pak ya? Tambah lagi? Enggak, baru 1. Apalagi yang banyak lebih enteng lagi. Ya Pak ya? Udah pernah ya? Aduh, Apa yang kamu Jadi itu contoh 1, nanti bisa latihan langsung. Sekarang yang berapa? Kalau mau nanya Pak, Oh, setengah 10. mau nanya Pak, terkait jarumnya Pak dipakai berapa kali itu maksimal? Satu kali. Bukan. Iya, 1 orang 1 kali. Dari minggu ikat dulu ya. Ya 1 kali. Mau 1 orang itu dibekam 50 titik, ya 1 kali 1 jarum itu. Satu orang 1 jarum. Satu orang 1 jarum. Iya, 1 orang 1 jarum. Yang gunanya diwali. Itu SOP-nya seperti itu. Dan jarum itu ketika sudah dipakai, bisa dipakai lagi kumpul. Kasihan, sakit nanti. Wah 1000 aja buang beli lagi. Kalau digersik belinya di tadi Asken, sebenarnya Sabta Nawat atau Alkes atau di GKB, sampingnya depannya GBS Sinjai, sampingnya Hotel Horizon. Tahu ya? Iya. Belinya di situ. Tapi cari yang ukuran 21G. Kalau di Surabaya ya di Ukuran apa tempat Cina ini pasien kamar bagian tahu. 21 Sudah ya? Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Habis ini mau latihan selesai. Kalau ingin lebih mahir ya terus latihan. Dan jangan takut salah titik. Karena bekam salah titik tidak masalah. Efek sampingnya apa? Nggak ada efek sampingnya. Dia bergeser dikit titiknya berarti mengambil darah kotor di wilayah situ.
Sebenarnya bekam itu tidak titik, yang titik yang punya itu Abu Bundu. Bekam itu punyanya area. Makanya ada di Kediri itu ada Umi Nadhiro, beliau founder yang punya tiksar. Tiksar itu titik sasaran. Bekam sakit, saya di tangan sini, diambil langsung di sini. Saya sakit di sini, langsung diambil di sini. Sesuai keluarnya. Iya. Jadi cepat langsung. Misal pusing ya, pusing saya di sini, langsung diambil sini. Di sini langsung diambil sini. Yang lebih bagus mana, Pak? Kenapa? Yang lebih bagus. Ya bagus semua. Bagus semua. Tadi tidak ada salah. Tapi titik sunnah. Nah, tadi saya bilang ada bunuk ya. Ada bunuk ini 1, terus kanan kiri 2, bawahnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 9, 10. Selain itu titik tambahan. Kalau ikuti titik sunnah tadi. Tidak utama berarti. Iya, titik tambahan. Umum ini termasuk titik sunnah di atas ini. Belum. Tapi biasanya pembekam itu yang pasien itu nggak mau karena harus dicukur. Iya. Kalau saya punya alatnya tanpa dicukur, tanpa digundul saya punya alatnya aja, itu bisa itu langsung disedot paku tanpa dicukur bisa. Ya itu saja ya. Ini bisa dibacakan, dilihat ini. Kalau mau mau tanya-tanya lebih lanjut monggo. Waktu latihan langsung aja. Mungkin itu saja Bu ya. Langsung kita praktek Bu ya. Boleh. Ya. Saya kembalikan ke Bu Devi monggo. Sebelumnya kalau bisa minta nomor HP-nya. Oh iya. Biar enak nanti kalau ada apa-apa. Nomor HP-nya. Ya, nama saya Ismail, biasa dipanggil teman-teman Ismail Bekam terkenalnya. Sama dengan yang di belakang, Pak. Iya. Selalu kembali. Isbet kami. 0853 31 03 08. Ya, saya ulangi 0853 31 03 08. Nomor cantik udah ingat. Ya, itu kalau mau konsultasi lebih lanjut, Pak, ini ada tetangga saya sakitnya gini, Bu, saya sakit juga apa? Gak usah sungkan-sungkan. Kalau belum punya alat ya pinjam stay high. Ya Bu ya, bisa beli sendiri ya kalau beli baik Jawa. Iya. Atau disimpan di sini tapi orang-orang datangkan ke sini, tambah meramaikan stay high dan stay high lebih barokah. Itu biasa berbarokah. Amin. Mungkin itu saja, Bu. Saya kembalikan untuk. Panitia mau disiapkan. Untuk ini selalu. Panitia Ada pelatihan nih. mau disiapkan Nanti tempatnya. harus berani bekam meskipun 1 titik. Siapa yang siap jadi? Kalau nanti mau belajar lagi, saya tinggal di rumahnya Pak Buang Sari sampai hari Ahad pagi saya kembali ke kerja. Ahad pagi. Habis dulu ya? Iya, Ahad habis dulu. Misalkan mau ke sana bawa alat mau lebih lanjut belajar monggo. Siap, kapan pun. Mau tambahan belajar pasti saya bawa alatnya juga monggo. Tapi ini framingnya bukan saya isi bukan aja, saya nggak mau menyalahi aturan panitia. Siap, Mas Mawon. Ya, terima kasih waktunya. Akhirnya lagu-lagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.